Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cindy Liana Banda. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3. Kali ini saya akan memaparkan buku ketiga mengenai mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Dan pada buku ketiga ini saya akan membahas mengenai pendiri klasik dan juga pembentukan teori sosial menurut Thomas M. Kemple. Nah, kalau berbicara mengenai pendiri klasik dan pembentukan teori sosial itu tentu ada pada zamannya. Pada zaman-zaman tertentu maka muncullah teori-teori tersebut. Mungkin munculnya teori tersebut pasti tentunya ada latar belakangnya sehingga munculnya teori-teori atau teori-teori klasik yang dulu sehingga disambung menyambung menjadi satu teori yang utuh yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, kalau berbicara mengenai zamannya itu tentu ada yang namanya zaman revolusi Prancis dan juga zaman revolusi industri dan juga lain-lain itu yang memunculkan salah satu teori sosial. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis adalah salah satu periode sosial radikal yang dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis. Nah, dan lebih luas lagi itu terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini itu merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Nah, kalau berbicara mengenai masyarakat, kita dihadapkan pada teori-teori sosiologis, karena pada sosiologis kita berbicara mengenai masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam kehidupan masyarakat itu ada yang namanya pada saat pemerintah Prancis itu pemerintahnya bersifat monarki absolut yang memerintah Prancis selama berabad-abad teruntuh dalam waktu 3 tahun. Nah, rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik seperti feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak yang diruntuhkan oleh kelompok politik yang radikal. Kalau radikal itu orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan atau orang-orang non-Islam, semacam Islam tapi non juga. Mereka lebih ke, kalau dikatakan musuh, mereka lebih musuh ke agama-agama Katolik atau Kristen. Nah, revolusi Prancis ini merupakan faktor langsung lahirnya teorisasi sosiologis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sosiologis mengenai teorisasi tatanan kehidupan masyarakat, tentang kehidupan masyarakatnya pada saat itu. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh revolusi ini itu begitu besar dan munculnya perubahan-perubahan positif. Nah, perubahan seperti apa? Perubahan positif itu seperti masyarakat dulu yang bersifatnya nomaden itu pada masa revolusi ini dan lahirnya teori-teori sosiologis, masyarakatnya kehidupan itu menetap dan kehidupan pertanian menjadi perindustrian, lahirnya perindustrian. Dan yang kedua, kita masuk pada setelah zaman revolusi itu ada yang namanya pada saat itu kehidupan sosialnya dibangkitkan. Setelah penerbangan konseptual dari era revolusi yang pada tahun 1872 yang telah ditarik dekat dengan munculnya Kekaisaran Jerman setelah Perang Prancis-Prusia dan Republik Ketiga Prancis, dari keruntuhan Komuni Paris di bidang teori sosial belum menjadi sistematis secara metodologis dan dilembagakan secara profesional pada saat bangkitnya kehidupan sosial. Dan pada akhir sejarah, salah satu pelajaran untuk teori sosial itu
muncul dari era yang berakhir dengan Rusia. Revolusi dan Perang Dunia I adalah konflik antar dan negara. Itu tidak terjadi begitu saja pada signifikan global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin manusia jiwa baik secara sadar maupun tak sadar. Dan kali ini di sini masyarakatnya tentu mengalami penyiksaan karena pada saat revolusi Prancis itu ada revolusi seperti perubahan tatanan kehidupan, seperti kehidupan masyarakatnya itu berubah menjadi perindustrian. Dulu perdesaan, sekarang berubah jadi perindustrian. Yang kedua kita masuk pada teori sosial dan ilmu sosial. Nah, teori sosiologis itu tidak pernah secara resmi berbentuk pula. Misalnya selama masa kejayaan fungsionalisme struktural. Penerapan kerangka teoritis ini tidak terbatas pada sosiologi. Antropologi sosial adalah sebagai dipasangkan sebagai sosiolog, tapi setidaknya batas disiplin lebih jelas, sedangkan teori sekarang mempengaruhi ilmu sosial secara umum, bukan hanya sosiologi, sehingga dimunculkanlah teori sosial. Nah, mengapa harus teori sosial? Itu mengingat pentingnya teori sosial saat ini. Orang akan mengharapkan kejelasan tentang peran, tepatnya ilmu sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ada ketidakpastian yang tumbuh sebagai teori sosial atau harus mencapai, terutama dalam hubungannya dengan berbagai sosial ilmu yang seharusnya. Nah, ironisnya ada lebih banyak konsensus tentang masalah ini selama periode sebelum keunggulan teori sosial. Masalah teori sosial hari ini adalah bahwa pandangan sebelumnya tentang hubungan antar teori dan penelitian telah terbukti bermasalah. Nah, sebagai satu set hukum dan kondisi awal, salah satu kita harus bagaimana untuk memperbaiki kalau teori sosial itu kurang dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat itu kurang percaya pada hanya ide-ide. Masyarakat itu harus butuh bukti. Nah, sehingga para ahli melakukan hipotesis seperti membuktikan secara empiris bahwa apa yang dikatakan memang benar berdasarkan penelitiannya mereka. Nah, dua pandangan deduktif dan registrasi tidak selalu eksklusif satu sama lain dan beberapa penulisan berlangganan kedua. Namun mereka berbeda secara analitis. Yang pertama, pandangan deduktif nomologis memahami teori-teori ilmiah sebagai penjelasan berusaha keras atau memperhitungkan dan prediksikan fenomena empiris. Penelitian empiris adalah perangkat pengujian seperti keputusan yudisial, informasi bertanya kepada komunitas akademis tentang seberapa valid teori tersebut terbukti. Dan yang kedua, di bagian akhir abad ke-20, pandangan deduktif nomologis itu muncul. Pengawasan intens dan berangsur-angsur digantikan oleh model representasional. Nah, menurut model representasional itu, teori menyediakan blok bangunan ontologis untuk empiris penelitian. Para ahli teori mencari fondasi yang tidak berubah dari teori yang merangkul semua kerangka ilmu dan ilmu sosial. Nah, yang ketiga itu teori sosial dan filsafat politik. Nah, munculnya sosial dari dalam politik, dari asalnya itu mulai dari zaman Yunani kuno. Istilah politik mengacu itu pada yang mana kolektivitas apapun dari manusia berurusan dan kesamaan atau untuk aktivitas mereka berurusan dengan hal-hal tertentu atau hal-hal yang umum. Istilah sosial dan korelasi dalam bahasa Eropa lainnya merujuk pada gilirannya dengan keterhubungan manusia atau
dengan sesama orang, misalkan individu-individu, kelompok individu, ataupun kelompok dengan kelompok. Bagaimana politik itu, kalau sosiologi masyarakat berhubungan dengan interaksi. Kalau dalam politik, kalau interaksi, mereka juga masukkan ke dalam dunia politik seperti hubungan kerja. Sekian dari saya, terima kasih.